Kenapa kadang ketika kita masuk bulan Ramadan susah kayaknya baca Quran seadanya saja, lebih banyak main, lebih banyak nongkrong dan lain sebagainya karena minimnya persiapan. Malam nonton TV, paginya masih tidur, siangnya baru aktivitas, sorenya jalan-jalan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih puasanya orang awam. Bukan untuk meningkatkan kemampuannya atau dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada imam padahal bacanya setengah muka kemudian dikomplain. Ini jadi imam atau tadarus, kemudian berdalil dengan hadisnya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Ini keliru. Mu'ad bin Jabal itu baca surah Al-Baqarah itu 2 juz lebih, kemudian dikomplain ini setengah muka, ya sekitar 7 baris, kemudian dikomplain, ya kemudian pakai hadis Mu'ad. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita belum siap, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kullu dhalalatin fin nar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di siang ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesempatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal saleh dan menjadi pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Selanjutnya selawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Khatib tidak lupa berwasiat untuk diri sendiri dan kepada jamaah pada umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya bekal yang akan menjamin kebahagiaan seseorang di dunia terlebih di akhirat. Takwa adalah satu-satunya bekal yang akan menjamin keamanan seseorang dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, yang mana sebentar lagi kurang dari sebulan kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang dikatakan sebagaimana
Nabi Yusuf alaihi salam beserta saudara-saudaranya kalau dibandingkan dengan bulan yang lain. Tentunya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpikir apa sebenarnya yang ingin kita capai. Apa sebenarnya hal-hal yang akan merubah manusia di bulan tersebut, terkhusus kaum muslimin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin merubah kualitas manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin merubah kualitas kita, umat Islam, dari yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi. Karena kalau kita lihat suatu produk itu bisa dinilai mahal itu karena kualitas yang ada di dalamnya. HP kalau kita lihat banyak yang hampir sama desainnya. Tidak semua yang segitiga kameranya itu modelnya iPhone. Sekarang banyak yang sudah niru. Begitu juga produk sebuah mobil. Kalau kita lihat banyak yang mirip, tapi yang membedakan adalah dalamnya. Saya pernah tanya ke teman, coba kamu tebak berapa harga mobil ini? Waktu itu saya tunjukkan mobil BMW. Ya paling sekitar sekian ratus juta. Saya bilang, ini harga mobil 1,7 miliar. Hah? Ini mobil jeleknya, kok harganya mahal? Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman ini karena tidak tahu kualitas dalamnya mobil ini seperti apa. Engine-nya mobil ini seperti apa. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan mahal atau berharganya sebuah barang itu dalamnya. Begitu juga kita manusia, yang menentukan mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Karena hati kita dalamnya. Makanya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala inginkan kita bagaimana menjadi pribadi-pribadi muslim yang lebih baik lagi. Karena bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan minum saja. Bukan hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ikhlas. Beribadah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita bergantung hanya kepada Allah. Sehingga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa doanya tidak akan tertolak sampai ia berbuka. Ketika menjelang berbuka pun di situ ada keutamaan, yaitu berdoa. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita kalau kita ini harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam puasa juga kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peduli kepada sesama. Karena kesolehan seseorang itu diukur dari dua hal ini. Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala baik dan hubungannya kepada manusia itu baik. Ketika hubungan seseorang kepada Allah itu baik dan hubungan kepada manusia itu baik, insya Allah ya seseorang ini menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hal lain juga yang Allah Subhanahu wa taala ingin perbaiki kita di bulan Ramadan. Makanya
Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk persiapan. Kalau perusahaan sebuah mobil itu dari nol sampai mobil itu bisa dipasarkan, itu memerlukan waktu riset 3 sampai 5 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sampai 10 tahun. Lamanya itu mobil itu. Bagaimana dites pasarnya, minatnya, fungsinya, kemudian desainnya, kemudian menyesuaikan engine dengan mesin dan lain sebagainya, sampai bagaimana penjualannya, ya, dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya, kita manusia ini ingin membentuk, ingin menjadikan diri kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga butuh akan persiapan. Para ulama salafus saleh itu, di antara mereka ada yang sudah persiapan 6 bulan sebelum tiba Ramadan. Disiapkan segala halnya. Disiapkan ilmu tentunya ya tentang puasa. Jangan sampai kita setiap bulan Ramadan ya masuk, setiap tahunnya kita memasuki bulan Ramadan, tapi kita memasuki sudah lebih dari 10 kali bulan Ramadan, bahkan belasan kali, bahkan 20-an kali Ramadan, kita masih tidak paham tentang hukum-hukum puasa. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disiapkan kita juga kita dianjurkan untuk melakukan persiapan yang berupa taubat. Kenapa kadang ketika kita masuk bulan Ramadan susah kayaknya baca Quran seadanya saja, lebih banyak main, lebih banyak nongkrong dan lain sebagainya, karena minimnya persiapan. Malam nonton TV, paginya masih tidur, siangnya baru aktivitas, sorenya jalan-jalan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih puasanya orang awam. Bukan untuk meningkatkan kemampuannya atau dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya penting bagi kita untuk melakukan persiapan, terutama bertaubat kepada Allah, supaya ketika kita memasuki bulan Ramadan, ya, amalan soleh kita itu lancar. Puasa kita lancar, baca Quran kita lancar, zikir kita lancar, doa kita lancar, sedekah kita lancar, dan lain sebagainya, karena kita sudah melakukan persiapan sebelumnya, sebelum memasuki Ramadan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan lain juga persiapan finansial, persiapan fisik kita. Jangan sampai nanti masuk bulan Ramadan kita sakit. Kalau toh sakit ya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kita persiapan fisik kita persiapkan. Adapun kalau takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan lain, itu berarti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian persiapan juga finansial kita. Bagaimana kita nanti selama bulan Ramadan mengasih buka puasa, ya, orang yang berpuasa, atau bagaimana kita membantu orang lain, membantu fisabilillah, membantu anak yang belajar Al-Quran atau belajar ilmu agama dan lain sebagainya. Ya, ini pahalanya sangat besar dibanding kita beramal soleh di selain bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita tingkatkan lagi. Ya, kurang dari sebulan kita punya waktu memasuki bulan Ramadan. Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan amal soleh kita atau persiapan kita menuju bulan Ramadan, supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh dan menjadikan semuanya itu pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara persiapan Ramadan tidak berlebihan kiranya kalau ada seorang ulama mengatakan bahwasanya di bulan Rajab itu kita mulai menanam. Kemudian di bulan Sya'ban kita mulai menyiram. Kemudian di bulan Ramadan kita mulai memanen. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa artinya ketika kita menanam dan kita rawat tanaman itu akan mudah kita untuk memanen hasil buahnya. Begitu juga ketika kita persiapan dan persiapan kita matang dari jauh-jauh sebelumnya, maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasilnya juga akan bagus. Para ulama itu kalau kita lihat, coba kalau kita baca aina nahnu min akhlaqis salaf. Itu bagaimana akhlaknya salaf itu. Mereka melakukan yang terbaik itu karena sudah persiapan sebelumnya. Bagaimana para salaf ketika di Ramadan, para ulama terdahulu ketika di Ramadan, itu karena mereka melakukan persiapan sebelumnya. Sehingga jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka memasuki Ramadan tidak kaget. Jangan sampai ada imam padahal bacanya setengah muka kemudian dikomplain. Ini jadi imam atau tadarus? Ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdalil dengan hadisnya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, ini keliru. Ini keliru jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mu'ad bin Jabal itu baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu 2 juz lebih. Kemudian dikomplain ini setengah muka. Ya, sekitar 7 baris kemudian dikomplain. Ya. Kemudian pakai hadis Mu'ad. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kita belum siap. Ya. Kita belum siap untuk apa? Ya, untuk memasuki bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan persiapan matang itu menjadikan hati kita bersih. Kemudian kita melaksanakan amal soleh itu juga mudah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya itu sebuah kemuliaan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak amalan kecil itu jadi besar karena niat. Coba kita perhatikan ini, berapa banyak amalan kecil kita anggap kecil, tapi itu nilainya besar di sisi Allah karena niat. Namun berapa banyak amalan besar itu jadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat. Ya, tentunya kita pingin amalan besar yang nanti kita akan bangun di bulan Ramadan, dari sejak puasa, dari sejak doa, dari sejak zikir dan amalan-amalan yang lain, membantu orang lain, ya, kemudian berbuat baik, birrul walidain kepada kedua orang tua, kemudian menghormati ustaz dan amalan-amalan soleh yang lainnya menjadikan juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti menikmatinya ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kita sampaikan di khutbah yang kedua ini. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت في قوم فتنة فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في أي مكان وزمان اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.